Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bertemu lagi pada renungan firman Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tapi sebelumnya mari kita dahului dengan berdoa. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami kesempatan waktu lagi untuk belajar dari firman Tuhan. Kami selalu butuh akan firman Tuhan. Tuhan bicara kepada kami dan kami mendengar. Biarlah setiap kami diperlengkapi oleh firman Tuhan menjadi seperti yang Tuhan mau. Pakailah hamba-Mu inilah pemberitaan firman Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai ayat 9. Firman ini diberi judul Sumbangan untuk Pembangunan Bait Suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syuham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cinta kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak. Dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian Bapak Ibu, kita telah membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita telah membaca Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 9. Dan tema untuk minggu ini adalah berilah persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan. Ada keinginan yang begitu besar daripada Raja Daud. Daud ini adalah raja kedua di Israel setelah Saul. Apa kerinduan atau keinginannya yang begitu besar? Yaitu dicatat dalam 1 Tawarik 17
ayat 1 dan seterusnya, bahwa Raja Daud ini ingin membangun bait Allah, sebab katanya ia tinggal di rumah di istana dengan kayu aras, sementara tabut perjanjian ada di bawah tenda-tenda. Maka keinginan besar ini dia sampaikan kepada Nabi Nathan. Ternyata Tuhan memilih anak daripada Raja Daud untuk membangun bait suci, bait Allah, yaitu yang bernama Salomo. Nah, walaupun Raja Daud ini tidak dipilih oleh Tuhan Allah untuk melaksanakan pembangunan bait Allah, tetapi Daud tidak patah semangat. Justru dia membantu dalam rangka mempersiapkan pembangunan bait suci. Mengapa Tuhan tidak memilih Raja Daud, lebih memilih Salomo? Kita bisa menemukan itu di dalam 1 Tawarik 28 ayat 3 sebagai alasan mengapa Tuhan lebih memilih Salomo daripada Raja Daud. Karena kata Tuhan, engkau seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Jadi karena Raja Daud ini adalah seorang prajurit yang selalu ada di medan perang, dan ia pernah menumpahkan darah orang lain, maka menurut Tuhan itu tidak kudus. Maka Tuhan memilih Salomo untuk pembangunan bait Allah. Dan dalam persiapan untuk pembangunan bait Allah ini, Daud sudah mempersiapkan segenap kemampuannya, kata ayat 2, untuk mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Mengapa dia harus mengadakan persiapan ini? Karena dia melihat bahwa Salomo adalah masih seorang yang muda dan belum berpengalaman dalam pekerjaan pembangunan. Sementara pekerjaan pembangunan bait Allah ini bukan pekerjaan yang biasa atau pekerjaan yang kecil, tapi inilah pekerjaan yang besar, sebab dibangunnya bait Allah itu bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Maka Daud mempersiapkan dengan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata, dan segala batu-batu yang mahal, dan sangat banyak pualam. Tanpa tanggung-tanggung, itu adalah barang-barang yang berkualitas, barang-barang yang istimewa dan bernilai tinggi. Mengapa Daud dengan begitu bersemangat untuk melakukan persiapan ini dan memberi persembahan bagi rumah Tuhan tidak asal-asal? Ada di ayat 3 jawabannya. Ayat 3 mengatakan bahwa oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, karena di rumah Allahku itu adalah akan menjadi pusat penyembahan terhadap Allah Israel. Karena aku cinta kepada rumah Allahku, karena aku cinta kepada Allah, maka itu menjadi satu motivasi yang kuat, dorongan yang besar, sehingga ada kerelaan untuk memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Dia memberi dengan sungguh-sungguh tanpa harus berhitung untung dan ruginya. Kita perhatikan kalau seseorang mencintai orang lain, maka apa yang diperlukan oleh orang yang kita cintai, kita akan memberikannya tanpa berhitung ini dan itu. Karena dasar kita mencintai, kita rela mengorbankan sesuatu yang paling bernilai dalam hidup kita, karena kita mengasihi orang itu. Lebih-lebih lagi kepada Tuhan. Selanjutnya pada ayat 4 dikatakan bahwa ada 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan.
dan seterusnya. Ada 236 ton perak, 102 ton emas. Itu kalau dijumlahkan, disalin dalam pengertian kita. Jadi begitu banyak barang-barang berharga yang diberikan oleh Daud untuk pembangunan rumah Tuhan, bait Allah ini. Dan barang-barang ini bukan barang-barang yang sembarangan, tapi barang-barang yang tadi dikatakan sangat bernilai untuk rumah Tuhan, untuk tempat kediaman, atau tempat diletakkannya tabut perjanjian Tuhan, tempat kediaman Allah. Maka ketika Daud memberikan bagi pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukarela, dengan tulus hati, maka ketika dia mengatakan kepada pasukan-pasukannya, apakah kamu rela untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Ayat selanjutnya, ayat 6 bilang, lalu seluruh kepala pasukan itu menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas, 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Dan selanjutnya ada yang menyerahkan permata, batu permata kepada Yehiel, orang Gerson itu untuk perbenaran rumah Tuhan. Hal yang pertama yang kita temukan dalam firman Tuhan ini adalah pertama, kesediaan memberi dengan kerelaan itu dimotivasi oleh Daud, yaitu cinta akan Tuhan, cinta akan rumah Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga menggerakkan ia untuk memberi yang terbaik, tanpa berhitung-hitung, tanpa mau tahu untung dan ruginya. Kita sudah beri apa yang Tuhan beri, tidak demikian. Yang kedua adalah bukan hanya Daud yang memberikan persembahan, tetapi juga anak buahnya memberikan yang terbaik dalam apa yang mereka punya, emas, perak, dan permata, karena mereka melihat contoh teladan daripada Daud. Ketika Daud memberi dengan kerelaan, dengan sukacita, maka pasukannya melihat dan mereka mengikuti melakukan hal yang sama. Jadi di sini sebagai seorang pemimpin jemaat atau umat, pemimpin masyarakat, digarisbawahi perlu adanya contoh dan teladan. Dalam hal ini soal memberi. Sehingga ketika seorang pemimpin hanya meminta kepada jemaat yang dipimpinnya atau masyarakat yang dipimpinnya untuk memberi, sementara dia sendiri tidak mau memberi, maka dia tidak memberi dampak atau teladan yang baik. Yang berikutnya adalah dari satu orang saja yang bernama Raja Daud, kemudian bergeser kepada beberapa orang, lalu yang terjadi adalah bangsa. Bangsa itu bersuka cita, menjadi lebih luas lagi, lebih banyak orang lagi yang memberi. Kata ayat 9 di sini, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Jadi apa yang diberikan oleh Daud itu memberi dampak bagi bangsa Israel. Semua memberi dengan kerelaan, tanpa paksaan. Semua memberi dengan sukacita, dengan dorongan hati dari dalam, karena mereka melihat pemimpinnya, karena mereka melihat contoh yang baik, karena mereka melihat dan termotivasi untuk memberi. Dan kesediaan memberi dengan kerelaan, tanpa paksaan, sungguh-sungguh keluar dari dalam hati yang murni, hati yang bersih, hati yang jujur, maka memberi itu menimbulkan sukacita bagi mereka. Mereka dengan sukacita memberi, dan rakyat serta pemimpin yang adalah Daud, ditutup di sini dengan kalimat juga Raja Daud sangat bersukacita karena
pembangunan atau rencana pembangunan Bait Allah ini didukung oleh segenap masyarakatnya, didukung oleh bangsanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan ini dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang pertama sampai ayat 9. Apa yang perlu kita pelajari di sini? Yaitu mengenai memberi. Memberi terutama bagi pekerjaan Tuhan, hendaklah dimotivasi oleh cinta kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan dengan baik membuat kita sedia untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan tanpa kita berpikir akan dikembalikan berkat-Nya kepada kita. Kita memberi karena kita menghormati Tuhan. Kita memberi karena kita menghargai Tuhan. Kita memberi sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, kita tidak memikirkan kita akan rugi. Kita memberi bagi Tuhan, kita tidak memikirkan kita akan kekurangan. Setiap apa yang kita beri kepada Tuhan dengan tulus hati, itu pasti akan memberi dampak. Kita bersuka cita dan mengalami pertumbuhan iman, dan juga akan bisa memberi pengaruh bagi orang-orang lain yang melihat cara dan motivasi kita memberi bagi Tuhan. Memberi bagi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu memberi untuk kita. Memberi bagi Tuhan harus menjadi alasan kita juga untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih banyak memberi kepada kita dari apa yang kita beri kepada Tuhan. Bahkan apa yang kita beri kepada Tuhan belum seberapa dibanding dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Kita memberi kepada Tuhan dengan sukarela, kita tentu tidak akan mengalami kekurangan. Kita memberi kepada Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang miskin. Kita memberi sebagai tanda kasih dan cinta kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Ketika kita memberi tanpa mencintai Tuhan, maka itu akan menjadi sebuah beban. Kita akan terus memikirkan itu semua. Itu membuat kita tidak nyaman untuk hidup. Kalau kita memberi karena keterpaksaan, karena ikut-ikutan orang lain beri, kita harus juga memberi. Kita memberi supaya orang hormati, orang hargai, orang puji, itu alasan yang salah. Itu tidak akan memberi efek apa-apa buat hidup kita, tidak akan berdampak apa-apa buat iman kita. Justru kita menjadi orang yang kaku, orang yang tidak bisa fleksibel dalam memberi sesuatu kepada Tuhan. Kalau kita memberi kepada Tuhan, Tuhan banyak memberi kepada kita. Dan apa yang ada pada kita juga adalah hasil pemberian Tuhan. Bagaimana kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan namanya. Setiap pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, harus ditopang oleh kita semua. Yang sudah diselamatkan, yang sudah dikasih oleh Tuhan. Biarlah dari 1-2 orang yang memberi akan berdampak bagi seluruh anggota jemaat untuk menopang pekerjaan Tuhan. Dan jika pemberian persembahan itu bagi apapun pekerjaan Tuhan dikelola dengan baik, maka itu pun akan menjadi lebih baik, lebih indah, lebih bertanggung jawab untuk kehidupan bersama, untuk kehidupan kerohanian yang bertumbuh. Maka setiap kita ketika belajar firman Tuhan ini tidak tanggung-tanggung. Apa yang dikeluarkan oleh Daud di masa tuanya menjelang kematiannya. Dan dalam rangka dia mempersiapkan anaknya yang masih muda itu yang dipilih Tuhan. Itu Salomo untuk membangun bait Allah. Dan pada akhirnya kalau kita baca bagian Alkitab selanjutnya di kitab 2 Tawarik. Bagaimana Salomo benar-benar menunjukkan keterpilihannya. Dia dengan segala kemampuan yang dianugerahkan Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan, dia membangun bait suci di Yerusalem. Dan itu menjadi pusat atau tempat orang-orang Israel menyembah Tuhan di Yerusalem. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Firman Tuhan akan memotivasi kita
bagaimana kita memberi dengan keikhlasan, ketulusan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberi bagi kita, sehingga pekerjaan memberi adalah pekerjaan yang membawa sukacita bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak kami sudah baca, dengar firman Tuhan. Tolonglah supaya firman Tuhan ini jadi hidup dalam hidup kami, sehingga kami memberikan contoh yang baik untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, tanpa memperhitungkan untung dan ruginya, karena kami telah menerima banyak dari Tuhan, maka kami diajarkan Tuhan melalui firman ini untuk mengembalikan yang terbaik, untuk menjadi bagian pekerjaan Tuhan. Pakailah kami Tuhan, dengan apa-apa yang ada pada kami, untuk pekerjaan-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.